mengikuti alur pembelajaran. Pertama apa Bapak Ibu? Pertama apa kalau mengikuti alur pembelajaran? Bapak Ibu kalau mau belajar, alur pertama yang harus dilakukan apa? Mengamati. Setelah mengamati, juga dilengkapi dengan taman guru dan dilengkapi dengan alat dan media pembelajaran yang mempermudah siswa belajar. SD Negeri Giwangan dipimpin oleh seorang kepala sekolah, Ibu Siamatini MPD sebagai kepala sekolah. Sebagai kepala sekolah mempunyai visi ke depan dengan harapan sekolah menjadi sekolah berprestasi dari tingkat kota sampai nasional. Kegiatan hari-hari beliau dimulai dengan menyambut kedatangan siswa di sekolah dan pagi bersama siswa dan guru melakukan sepotis dan tidak kalah pentingnya melakukan supervisi pelaksanaan pembelajaran. Di sela-sela waktu, beliau juga menjadi narasumber dan tim penilai sekolah adiwiyata di tingkat kota sampai provinsi Yogyakarta. Juga sebagai narasumber pendidikan inklusi di kota Yogyakarta sampai provinsi Yogyakarta. Semangatnya untuk menjadikan sekolah-sekolah inklusi dan sekolah adiwiyata tidak pernah menyerah. Dan ini dibuktikan dengan ditaiknya penghargaan sebagai sekolah adiwiyata mandiri yang mendapat penghargaan dari Presiden Joko Widodo pada tahun 2017. Beliau sebagai kepala sekolah SD Giwangan dalam capaian prestasi cukup mengembirakan di adiwiyata ramah anak bisa dilalui yang dengan sukses. Usia ini mampu meningkatkan perintah sekolah ke perintah yang lebih baik, melakukan karyawan secara efektif, meningkatkan kerjasama dan pemerintah pada sekolah dalam lingkungan sekolah, cerdas, tugas dan tuntas. Menurut saya, beliau adalah sosok yang sangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Fusilat ayat 30. Saya mendasari pemikiran saya ada dari Fusilat ini. Insya Allah nanti akan saya singgung di belakang. Karena itu mari kita telah ya, apa sih yang dimaksud dengan mengembangkan budaya mutu. Saya tidak perlu cerita lagi tentang kurikulum kita saya. Tadi sudah disebutkan, cuma ada pertanyaan satu tadi, Pak, ini Industri School of Saudi Arabia ini apa gitu ya. Saya memang alhamdulillah luar biasa ya, barokah minallah. Saya dulu dari berangkatnya itu dari menjadi marbot Bapak Ibu. Itu marbot ya Bapak Ibu ya. Marbot itu adalah pelayan masjid termasuk yang Mosei di Masjid Ahmad Yani, masjid terbesar kedua di Kota Malang. Saya di situ mulai remaja dan dibesarkan di situ sampai juga saya jadi kepala sekolah SMA Ahmad Yani. Jadi saya juga pernah mengelola SMA swasta. Nah, berkat saya jadi marbot, saya diutus oleh Allah ke Institute School of Saudi Arabia 3 tahun, yaitu di Riyadh, di Institute School. Jadi Indonesia itu punya sekolah-sekolah di luar negeri ada 11 negara.
Yang pertama yaitu di Saudi Arabia itu ada 2, di Riyadh, yang satunya lagi di Jeddah. Di Singapura juga ada, Filipina ada, kemudian di Singapura juga ada, Belanda, Tokyo, dan Rusia juga ada. Ada 11 negara Indonesian School. Dan alhamdulillah saya ditempatkan di Saudi Arabia karena tesnya dulu lebih banyak bahasa Arabnya. Saya terus terang aja bahasa Inggrisnya agak gagal-gagal karena full English. Ya, kepala sekolahnya dites untuk yang luar negeri full English. Saya sampai-sampai ditanya oleh Mr. Indrajati itu, how do you improve the school? Ya, saya lingo pertama. Ya, I think we must see what is the problem in the school. Jadi kita lihat dulu bagaimana problemnya di sekolah. So after that we must make program, ya, seluruhnya macam-macam. Saya mungkin cuma nggak sampai 4 detik jawaban saya dengan bahasa Inggris itu. Kemudian dia tanya, I see your file, you can speak Arabic. Yes, dia bilang gitu. Saya senang. Gitu. Please talk with Arabic, katanya gitu. Silakan berbicara bahasa Arab. Habis waktunya karena saya bisa mulai lahir di Madura sampai ke Bonto sampai ke IAIN, saya ceritakan semuanya dengan bahasa Arab. So easy, mudah sekali kan kalau cuma cerita begitu. Oh, I think enough. Silahkan tunggu pengumumannya 1 minggu lagi. 1 minggu datang, Dasuki ditempatkan di Indonesian School of Saudi Arabia. Itulah pengalaman saya pertama ke luar negeri. Alhamdulillah saya 3 tahun dengan gaji dolar. Saya pernah menjadi kepala sekolah termahal Bapak Ibu. Saya katakan termahal karena gaji saya waktu itu 4.300 dolar. Berapa juga kali kan? Gak ada kepala sekolah yang digaji seperti saya. Makanya tuh banyak Fortuner. Jadi pengalaman. Karena itu saya ini bukan motivator. Saya sekarang hanya ingin berbicara tentang pengalaman saya. Maka itu jangan istilah menimba ilmu, sharing aja, sehingga nanti kita tidak ada sekat antara saya dengan Bapak dan Ibu. Kita ini mengelola pendidikan memang tidak semudah membalik tangan. Ada komponen-komponen yang sangat kompleks di dalam pendidikan itu, sehingga mutu itu tidak hanya akademiknya, mutu tidak hanya efektifnya, mutu tidak hanya psikomotoriknya, tetapi keseluruhan dari kompleksitas yang ada di dalam pendidikan itu. Karena itu wajar saya melihat berangkat dari keprihatinan ada. Saya kapan di sini itu 12 ke rumahnya Pak Hadi, terus ke Kediri. Ya Allah, sekolah di zaman now masih seperti ini ya. Di zaman now masih seperti ini ya. Itu aja saya berangkat pertama begitu. Saya katakan ke beliaunya, sudahlah, saya mau cari ladang amal gitu ya. Betul. Maka itu beliau tadi mengatakan, saya ikhlas, Bapak Ibu ikhlas. Itu yang pertama. Kemarin juga gitu, minta maaf, saya cerita sedikit. Kalau Bapak Ibu tanya, Pak, panjenengan sekarang apa saja kegiatannya walaupun pensiun? Pak, Bu, dihitung. Dihitung, betul. Ini saya beri contoh aja ya, karena saya praktisi. Saya ini pelaku. Maka itu yang share pengalaman aja. 1, saya masih pembina Yayasan Masjid Jenderal Ahmad Yani yang tadi yang membesarkan saya. 2, Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Sekarang tiap bulan sudah 700 juta. Mau YPI. Mau saya punya kuasa. Nota apa? Tanda tangan saya ini mujarab. 2 ya, masih berdua ya. Yang 3, saya juga kepala panti asuhan Muhammadiyah. Ya.
Nanti ingin tahu kepala apa bagaimana Panti Asuhan, silakan dibuka webnya Panti Asuhan Muhammadiyah Malang. Nanti akan keluar. Silakan. Oh, Bapak Ibu akan tahu apa itu Panti Asuhan Muhammadiyah. Pak, saya ingin tahu video profilnya Panti Asuhan Muhammadiyah. Silakan buka di YouTube video profil Panti Asuhan Muhammadiyah, akan muncul. Nah, saya coba tadi malam webnya YPI kayak apa gitu ya. Muncul. Jaga sinyal lah. Ya Allah, zaman dulu gak punya web itu loh. Betul, gak punya kan? Gak ada, gak muncul. Coba yang bisa apa? Google sekarang buka YPI Al-Ikhlas Kasembon. Orang muncul, sekarang Karena tidak punya. belum. Ini harapan kita ke depan, ya loh. Bagaimana kita mau mengembangkan apa ini? Budaya mutu. Belum ada. Betul. Saya tidak berpikir sekarang itu. Mari kita sama-sama ya sharing. Jadi itu. Karena mengapa saya berani seperti ini? Karena Pak Hadi teman, Pak Anwar juga teman. Saya trio dulu Pak. Dengan beliau ini kemana-mana bertiga. Cuma ketika saya masuk di Kasembon bertiga, saya diajak keliling karya Pak Gabah oleh beliau. Pak Anwar di sini. Oh ternyata saya dapat istri Pak Anwar di sini, gitu ya. Cerita sedikit. Kembali kepada pengembangan mutu. Jadi mutu itu harus terus selalu dilakukan. Next, ya. Kita masuk pada materi. Jadi yang dimaksud konsep budaya organisasi atau organisasi bermutu. Pola pemecah masalah tidak ada di dalam pendidikan, tidak ada masalah. Pasti banyak masalah. Jadi berangkatnya dari itu. Sama dengan keluarga. Iya Bu, saya ngarep dimasak sesuk yuk kak Bu, masalah kan? Le, bapak kan bisa mulai apa? Mau untuk nyamuni putranya tuh nggak punya masalah kan? Masalah. Jadi berangkat dari sebuah masalah dan masalah itu kita manage sedemikian rupa. Ditulis satu masalahnya ini, yang kedua masalahnya ini, yang ketiga masalahnya, yang keempat, dan seterusnya. Apa sih masalah pendidikan yang ada di kita ini? Baru dicarikan pemecahannya. Jadi itu yang disebut budaya mutu. Mulai apa sih? Ya lingkungannya. Saya masuk ke sini maaf Pak, gersang Pak. Bandingkan dengan tadi ya, best practice itu ya. Jauh kan? Coba saya tanya lagi, Bapak Ibu punya kebiasaan nggak kalau pagi nyalami muridnya? Ya. Berapa salam istilahnya? Semua apa? Ada berapa S? Oh, Itu ya, itu juga sudah itu antara lainnya. Jadi kepala sekolahnya di depan sendiri, diikuti gurunya, muridnya datang disalami, disenyumi dan seterusnya. Paling tidak ada 3 S. Baik. Jadi apa nilai-nilai yang kita yakini? Kita ini mau kemana? Kita ini mau kemana? Nilai-nilai yang kita yakini itu apa? Kembali kepada yang ayat yang saya bacakan tadi. Innal ladina qalu rabbuna. Kita ini akan ke sana. Intinya kita akan ke sana. Kan kembali tak? Kembali kepada Allah tak? Nah, dalam rangka kembali kepada Allah, kita ini sekarang berada di muka bumi yang merupakan khalifah Allah. Nah, apa yang harus dilakukan kita sebagai pemimpin? Maka di situ diberi wanti-wanti oleh Allah dengan kata-kata qoma yaqumu istiqomah. Qoma yaqumu aqama yuqimu istaqoma yastaqimu. Coba lihat bahasa Indonesia, guru bahasa Arab di sini. Apa namanya itu? Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Pijakan pertama adalah Allah.
Semua kita lakukan karena Allah. Allahus samad. Bapak Ibu mengajar karena Allah. Nggak ada gurundel. Maka itu tadi Pak Hadi bilang ikhlas. Kalau sudah Allah tidak ada. Maka saya katakan saya dulu dari marbot, saya ikhlas jadi tukang gosok di kamar mandi, bersihkan masjid. Kenapa? Allah. Maka itu dikatakan di situ, tsumastaqamu. Jangan hanya Allah, tapi harus apa? Harus istiqomah. Tapi menuju istiqomah harus apa? Koma dulu. Berdiri dulu. Ketika kita berdiri, ngapain ya? Ya akoma yukimu, ya ngapa-ngapain, kan gitu kan? Menggerakkan, memotivasi, melakukan. Jangan hanya koma, sekolahnya sudah koma, ya kumu. Bapak Ibu tinggal memperkuat dengan akoma yukimu, mendirikan, menegakkan. Kemudian konsisten. Nah, kalau sudah seperti itu apa? Dikatakan di lanjutnya itu Allah takhafu wa la tahzanu. Tidak perlu khawatir. Itu Allah yang bukan Bapak, bukan saya ya. Allah takhafu. Jangan khawatir, salah, lakukan. Wa la tahzanu, jangan. Maka itu dikatakan wa absyiru bil jannatil lati. Nanti awakmu tak upahi apa? Tak upahi surga. Wa absyiru bil jannah. Kalau Anda koma ya kumu, kemudian akoma ya kemudian istiqomah, kan endingnya apa? Mutu. Endingnya adalah bagaimana kita memperoleh mutu prestasi anak. Udahlah, filosofi ini yang kita pakai. Karena itu berangkatlah dari ikhlas untuk mengembangkan sekolah ke depan. Siap Bapak Ibu ya? Siap ya? Percayakan, betul. Saya ini sudah mencoba. Pak Haji memang nggak tahu. Saya di Malang jungkir balik nggak tahu beliau itu. Nggak tahu. Karena itu next, bagaimana sih sebenarnya karakteristik sekolah berbudaya mutu atau memiliki mutu? Ada inovasi. Ini yang perlu saya garis bawahi. Inovasi apa sih Bapak Ibu? Apa inovasi? Ada inovasi, ada kreatif, ada produktif. Nah, ya. Ini harus tahu nih definisinya ini. Kalau nggak tahu definisinya, kita cuma sekolahnya nggak inovatif. Oh, sekolahnya kurang inovatif. Sekolah ini sudah inovatif ya. Kita sering mengatakan begitu, tapi kenapa sih inovatif itu? Menciptakan hal yang baru. Ya. Menciptakan, mengajarkan atau katakan juga sesuatu yang baru. Yang baru bukan berarti grace. Bukan berarti sesuatu yang baru itu tidak dimiliki oleh orang, tetapi sesuatu yang baru di sekolah, sesuatu yang baru yang ada pada diri kita. Contoh, betul, guru. Nah, maaf saya tidak merasakan. Itu ada 4 kuadran. Ada 4 kuadran. Kuadran 1 itu guru itu abstraksinya bagus, pintar, dan komitmennya tinggi, worker. Nah, ini biasanya guru yang seperti ini menjadi playmaker, menjadi penentu di sekolah. Kemudian yang kedua, kuadran yang kedua, abstraksinya bagus, tetapi komitmennya rendah. Apa? Cuma cuak-cuak tok. Nah, orang itu cuak-cuak, pekerjaannya tidak ada, hasilnya tidak ada. Putar. Tapi tidak punya komitmen. Ide pemikirannya bagus, tapi tidak bisa
mengeksekusi. Tidak bisa mengeksekusi. Yang ketiga, abstraksinya biasa atau tidak tinggi, sedang. Komitmennya yang tinggi. Nah, guru yang begini ini yang banyak diharapkan. Bukan yang nomor 2, tapi yang diharapkan adalah nomor 1 dan nomor 3. Tapi jangan jadi nomor 4. Yang 4 apa? Abstraksinya haho-haho, komitmennya haho-haho juga. Nah itu. Nah guru yang begitu kan minta gendor, minta dipompa terus. Nah, bagaimana sekarang jadi kepala sekolah mendelegate sekarang dari 4 kuadran itu ada triknya, ada tata caranya. Karena itu kepala sekolah harus mampu mengelola kuadran-kuadran ini, gitu loh. Jangan pakai sungkanisme. Wah, aku sungkan kulit takut nih nang. Wah, jangan. Wis orang laku kok, ya mudun, gitu loh. Konsekuen dan konsisten. Lah wis ora mampu, ojo dipaksa. Nek jenenge tok. Nah, jangan. Ini kekacauan pendidikan kan di sini rata-rata yang banyak akhirnya tidak maju-maju pendidikan. Kenapa? Karena di kuadran 4 ini hampir mendominasi memang kuadran guru. Banyak guru yang seperti ini gitu. Nah, apakah masih bisa dipoles, Pak? Bisa. Dicari, diopak. Harus diberi pelatihan, harus diberi kecakapan dan seterusnya. Baik. Jadi inovasi harus ada perubahan baru. Harus menciptakan sesuatu yang baru di sekolah. Kalau tadi tidak ada 3S-nya, ada 3S itu sudah inovasi. Kalau sekarang masih gersang, nah nanti seperti best practice tadi itu, nah, sekolahnya rimbun, teduh, nyaman, suasananya sejuk, itu sudah inovasi. Karena kita ini tidak bisa Pak membuat anak itu pinter. Maaf, Bapak Ibu jangan berangan-angan menjadikan anak itu pinter. Pinter itu hanya milik Allah. Ini betul. Kita ini hanya memproses. Nah, prosesnya ini harus bagus. Itu namanya inovasi. Prosesnya yang bagus. Bukan hanya sekedar datang mengajar, tidak kena alamat sekian. Aduh, guru tak opo itu. Maaf, saya nggak tahu satu persatu juga rasanya loh, Pak. Ada di sini, Pak. Betul. Dulu kan ada istilah CBSA itu ya. Catat sampai habis. Wis, catatan nih halaman sekian sampai sekian. Allah. Makanya tadi saya memulai ada best practice. Saya berbicara di hadapan ibu ada sistematikanya. Ada best practice karena di dalam pembelajaran itu kerangkanya satu apa? Mengamati itu dulu. Bapak Ibu jangan langsung bla 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 begitu masuk. Anak-anak kerjakan nomor. Nah, jangan. Ada mengamati dulu. Setelah mengamati, baru explore. Baru apa lagi? Itu apa? Eksplorasi. Apa lagi? Elaborasi. Yang terakhir konfirmasi. Itu langkah-langkah. Kan sudah harus ada di sini. Harus ada di sini. Sehingga setiap kita itu sudah ada apanya sih? Profesionalitas dari dalam diri kita. Dari guru jadi guru, mana pandangan jadi guru, asal-asalan pandangan Pak. Yang kedua, kecermatan staf. Jadi staf kalau melihat sesuatu yang kurang bagus, kurang berkembang, bu ya diberi masukan Pak KS-nya, Bu KS-nya, jangan diam. Pak nanti kan saya yang kesal Pak. Menjadi orang yang paling capek di sekolah
nanti dia akan menjadi pemimpin guru yang baik atau akan menjadi kepala sekolah juga pada gilirannya. Sama, saya juga dulu begitu jadi guru, begitu jadi guru malah guru agama itu paling begini loh Pak, ya toh, paling negeri. Guru agama itu paling disepelekan. Oh, yang guru matematika, guru IPA, gitu ya, wah, gitu ya. Mau di sekolah kan gitu, sekolah negeri. Guru agama, bagian. Tapi Dasuki nggak mau. Betul, Dasuki nggak mau hanya bagian doa. Kalau bisa tak, habisi semuanya, ya. Dia bagian pembawa acara, dia bagian nyambut, dia bagian doa. Kalau bisa, artinya saya harus mampu menguasai semuanya. Itu yang ada di bidang. Nah, karena itu Bapak dan Ibu harus berorientasi kepada start. Artinya begini, jangan sampai ya, itu karena aku. Tetapi yang muncul adalah teamwork. Di sekolah itu masih ada kepala sekolah, ada wakil, ada humas, ada basis, ada guru. Ini teamwork. Di sini maju dan tidaknya sekolah. Humas harus menjadi PR. Humas harus menjadi PR. Apa PR itu? Public Relations. Oh, cuma menang wae. Viral kan, apalagi sekarang bukan apa. Betul. Sekarang ini siapa bilang sekarang ini mencari duit susah? Susah Pak? Jangan tahu. Enggak susah Pak sekarang. Bla 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 bla, saya jual apa rumah ya. Yang nawar aja kapan tuh sekarang? Dulu pakai makelar 2,5%, sekarang nggak perlu makelar. Betul. Nah, ini masalah saya contohkan juga anak saya. Anak saya itu yang nomor 2 itu perempuan, tidak punya pekerjaan. Aku ya mau kerja apa? Oh, jangan mau kamu tanya orang gadul. Ini bapakmu kan sudah gadul. Buka itu sekarang ini kan zamannya langit, zamannya medsos. Itu ada sekarang buka baju syari, coba baju syari. Ya, coba buka Bapak Ibu bisa di Google. Nah, grosir baju Eli. Nama saya apa? Nama anak saya Eli. Grosir baju Eli. Besar Pak Bu. Omsetnya 1 minggu itu 2 buah besar. 1 hari itu 15 sampai 20 potong. Dapat 1 bulan. Maka itu nanti kalau mau cari baju syari, buka grosir baju Eli. Kebetulan kok ya. Betul, murah, berkualitas. Grosir baju Eli. Wah, itu sudah ke Sumatera, ke Singapura, ke Malaysia, betul. Ya? Nah, kalah sama Reno. Itu anak saya nomor 2. Grosir baju Eli. Tak iling-iling terus, pendek dibuka. Saya kan dari pasar. Itu ya. Berorientasi pada output, Bapak Ibu. Punya target nggak? Kalau kita ngajar bla bla bla, punya target nggak? Ya. Kalau kita punya sekolah, punya target enggak? Ya. Harus punya. Oh, saya kepingin nanti alumni, katakanlah gitu ya, alumni dari Yayasan Pendidikan Islam ini menjadi anak yang apa? Berakhlakul karimah. Seperti saya di panti, Pak. Saya bisa pengalaman. Panti kan disepelekan. Ada orang Depak lewat rumah. Tahu, saya kenal saya. Pak Dasuki belum sih jadi kepala panti. Betul Pak. Pak Dasuki kok belum sih jadi kepala panti. Ya, betul. Nah, saya masuk panti itu tahun 2012. Pak, pantinya suki Pak. Kalau Pak YPI, coba sini saya ingin tahu saya berapa income-nya 1 tahun dan keluarnya.
Di situ sudah 2,6 M setiap tahun, Pak. 2,6 M yang bergulir di panti asuhan Muhammadiyah. Bayang no. Itu ya. Sekarang punya kos-kosan eksekutif, eksklusif. Nah, Bapak Ibu nanti ke Malang saya tidak beli bakso-baksonya begini. Punya panti asuhan Muhammadiyah. Kalau Bapak Ibu mau kos silahkan datang ke Soekarno Hatta, dekatnya Ayam Goreng Jogja. Habis itu ada The Kos Pama. Pama artinya panti asuhan Muhammadiyah. Eksekutif, eksklusif, ada AC-nya, ada air panas dinginnya, spring bed, lengkap persis hotel. Sekarang 1.750.000 setiap bulan, murah. Sehari 150 Bapak Ibu sudah tidur sama dengan hotel. Itu punya panti asuhan Muhammadiyah. Maaf, saya yang membangunkan tok loh ya, bukan uang saya. Ya. Maka itu saya katakan tadi, uang yang bergulir di panti asuhan 2,6. Ya. Di sini berapa? Ada yang bisa membukukan? Dibukukan Pak Bu sehingga ada progres. Ya, yang berkembang uang beredar di YPI setiap tahunnya berapa? Betul. Oh, target aja, Bu. Sekarang harus saya model target. Sekarang sudah bisa memenuhi 35% dari kebutuhan panti. Panti 3 bulan butuh berapa Bapak Ibu? 80 juta. Dipikir dengan kepala maunya nggak bisa. Tapi Allah tadi yang punya apa? Punya kuasa. Allah yang punya kuasa. Maka itu semuanya Allahus Somad. Kita sudah tentukan kepada Allah. Pasti ada yang menolong. Saya dikatakan gendeng kok membangun pos-posan ini. Pak Besuki gendeng. Gendengnya apa? Orangnya duit kok bangun kos-kosan eksekutif. Saya katakan Allah Maha Kaya. Allahu Ghaniyun. Kemudian memperhitungkan efek. Membangun kekompakan tim itu tadi ya. Jangan kalau sudah berarti karena kepala sekolah. Teamworknya yang harus betul-betul dikelola dengan baik, dimanage dengan baik. Kemudian kompetitif dalam meningkatkan kinerja. Bapak Ibu, kapan-kapan saya juga akan bicara bagaimana meningkatkan kinerja. Kalau dibolehkan sama yayasan, tidak apa-apa. Kita sharing aja, jangan malu. Kita ini orang Islam ini hanya sering ngelok-ngelok di pemerintah itu ya. Jangan ngelok-ngelok di pemerintah nggak salah. Maaf tadi. Yang salah kita ini nggak maju umat Islam, betul loh. Oh kalah ya Allah. Lah zaman segini kalau masih tidur masih melempem, ya Allah ini kan gitu ya. YPI ini besar Pak, prospeknya bagus ini Pak, punya potensi. Pinggir jalan, manfaatkan masjid, buat tempat istirahat yang nyaman. Orang masuk ke sini, alhamdulillah teduh nyaman. Nanti kan pajaknya akan katanya begitu. Loh, kalau nggak punya program, gersang, tidak ada apa-apa, siapa yang mau mengeluarkan uangnya? Betul ini, saya contohkan panti. Panti itu bisa berkembang dan seterusnya karena terus programnya. Terus. Maaf, saya nyetang tadi sebelah timur. Kalau perlu nanti saya ajak ke sini. Pak Suki di sini Pak Suki. Iya Pak. Pak Suki ini pekerjaannya banyak. Di Asalan Takmir. Di sini kepala Pak. Sedang bangun apa Pak? Ini untuk perpustakaan Pak. Kasihan Pak Panti tidak punya perpustakaan. Butuh berapa? Nah ini kalau fisiknya saja satu kotak itu loh, ukuran 7x8 gitu loh. Ya kalau 7x8 kali 2 juta per meternya yang sudah bisa kelihatan. Punya rekening BCA Pak? Ada Pak? Nah lah itu langsung berapa? 30 juta. 30 juta. Coba saya nggak punya program, apa nyumbang ya? Nggak nyumbang Pak, limat, ngewes. Makanya dulu Panti itu macak kelas, ngerti macak kelas? Ya kayak gini nih.
Ini kan banyak kelas ini. Jadi melas. Iya, melas Pak sekolahnya Pak. Betul Pak. Bapak tak lok nih. Ya, melas Pak. Usahanya ya Allah. Melas Pak. Ayo kita bangun. Ayo kita bangun. Tidak ada sesuatu yang sulit tidak bisa diselesaikan. Tidak sodaqal azim katanya Pak Di. Waduhas kuncinya menjaga. Bontor Pak, saya Pak. Kemudian mempertahankan kemantapan dan kegiatan. Jadi kalau sudah nanti organisasi dalam semua lini berjalan harus istiqomah. Jangan kalau sudah besar bangga seperti panti. Nah, saya nggak bangga walaupun sudah seperti itu. Malah kemarin Pak, saya ini minta maaf. Saya cerita ya kan saya tadi banyak bilang cerita loh ya, biar termotivasi yang melempem ini. Saya kemarin hari Kamis yang lalu ada pemilihan ketua forum kepala-kepala panti. Saya sudah tidak ngomong, diam saja. Ada yang berharga sudah. Memang kepilih dia masuk 10 besar. Tapi begitu ada calonnya Dasuki gitu, langsung Pak the best Pak. Ya Allah, saya tambah nggak apa. Ini ladang aman, nggak apa-apa, nggak ada apa-apanya. Tapi saya siap untuk memfasilitasi dan sekaligus mencarikan jalan keluar panti-panti yang ada di Kota Madiun. Dan sudah saya buatkan program. Nggak usah banyak-banyak, cukup 3 program. Betul Pak. Nah itu ayo ke depan silakan. Next, yuk lanjut. Pengertian pengembangan beliau itu apabila seluruh potensi sekolah dapat tumbuh dan berkembang dan mencapai suatu keberhasilan, kan misalnya letak visi yang bagus, itu dia sebut budaya mutu itu apabila semua infrastrukturnya, komponen pendidikan yang ada sampai kepada yang kecil-kecil, apa kamar kecilnya bersih terus itu ya. Nah, itu berarti sudah menyandang budaya mutu. Coba saya ini ke kamar kecil, pasti. Kira-kira bersih nggak kamar kecilnya? Karena begini Bapak Ibu, betul. Saya dulu mau menjadi kepala sekolah itu Pak Sopwan, bukan Pak Haji Sopwan, Pak Sopwan. Sama bisa ngersi jadi. Betul Pak. Pertanyaan pertama begitu. Saya tanya kepala sekolah yang bisa ngersi jadi. Saya sudah kandidat nomor 6 di Kota Malang waktu itu. Tapi tidak segera ditempatkan karena memang bergilir. Dan mungkin saya juga peringkat terakhir dari 6 itu. Ya. Saya maju ke Pak Sopwan. Pak, kapan sampai saya ditempatkan? Sampai iso ngeresi jeding. Betul, sampai iso ngeresi jeding. Pertanyaannya itu. Bisa Pak, kalau cuma berikan jeding. Coba rakakan. Ya Allah, mau jadi kepala sekolah diuji dulu supaya bisa ngersi jeding. Artinya apa? Budaya mutu itu bukan hanya magrong bangunannya, fasilitasnya oke, tapi bersih. Ini betul Pak. Monggo. Next. Ada informasi kualitas untuk perbaikan. Ada Pak? Siswa kami hari ini, tahun ini sebagai juara 1 pencak silat di Kabupaten Malang. Pancang. Ada? Pernah? Karena Saya kepingin ada nggak di sini ya? Piala-piala itu ya? Ada ya? ada Pak. Nah, betul, ini penting. Ini pekerjaannya humas. Karena itu carikan humas yang canggih. Betul. Humasnya juga harus canggih. Artinya humas yang mampu bisa menginformasikan tentang pencapaian ataupun kemajuan pendidikan yang kita lakukan. Jangan hanya itu, saya humas Pak, izin Pak, jangan. Tapi harus punya itu tadi sebagai PR, public relation.
Sehingga humas ini nanti yang akan menyedot apa? Bantuan. Yang akan menyedot atau kita akan diperhatikan oleh orang lain itu karena humas. Humas mampu mengolah informasi. Humas mampu menyampaikan informasi yang tepat sesuai dengan sasaran. Nggak usah dakik-dakik humas dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan sholawat. Nggak usah. Cukup prestasi YPI meningkat tahun ini. India, gitu ya. Misalnya seperti itu. Tidak harus dakik humas juga. Karena itu ada informasi kualitas untuk perbaikan. Tapi ini nanti dijadikan apa? Dijadikan sebagai alat untuk ternyata kita masih tingkat kabupaten. Bagaimana kalau tingkat provinsi? Bagaimana kalau tingkat nasional? Pengalaman saya di Kauman, betul. Maaf kalau saya cerita pribadi. Di Kauman saya baru masuk itu kalau tak di bulan Januari, ya, Januari 2008. Ada surat dari dinas SD Kauman 1 ditunjuk mengikuti lomba gugus. Ada ya, yang SD gugus sekolah dengan yang MI gugus sekolah. Bayangan saya gugus sekolah itu ada kepanduan pramuka. Oh, dari nggak ngerti, betul. Saya tidak paham gugus sekolah. Oh iya. Saya browsing lah, cari tahu. Maka itu kalau sekarang ini orang tidak pintar atau tidak bisa itu salah. Mbah Google itu pinternya luar biasa kok. Ya, pinternya luar biasa kok. Mau tanya apa coba? Mau belajar apa coba? Ada semuanya di situ. Tanya, oh ternyata gugus sekolah. Gugus sekolah itu artinya bahwa sekolah itu merancang bersama. Beberapa sekolah yang tergabung dalam satu gugus untuk meningkatkan prestasi, intinya seperti itu. Alhamdulillah Pak, saya di Kauman 2 tahun itu gugus sekolah SD Kauman 1 langsung juara nasional 1 Pak. Betul nih, tanyakan itu. Wah, saya pulang dari Surabaya Pak, piala itu dikarak sama komite SD Kauman 1. SMP 15 pindah. SMP 15 itu sekolahnya sekolah katrok. Betul. Sekolah yang termarginalkan. Sekolah yang tidak dikendaki oleh kepala sekolah yang mau masuk ke situ. Kenapa? Guru ini galak-galak. Sekolahnya airnya tidak ada. Betul. Sekolahnya nggak ada airnya. Kemudian saya kok yang dilalah tempatkan di situ gitu, di SMP 15. Selamat ya Pak Dasuki, panjenengan tak taruh di SMP 15 kok di Kauman panjenengan berhasil, ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya mau rapat pertama itu, Pak Dasuki, ini Wakaseknya belum, Wakasek Humas. Pak Dasuki minta maaf kalau nanti teman-teman gebrak-gebrak meja kalau rapat. Hah? Iya tak? Saya bilang gitu dengan nada kaget. Enggak boleh terjadi. Enggak boleh terjadi. Aku wong Madura. Katakan. Betul Pak? Saya katakan aku wong Madura. Keras tak lawan dengan keras. Halus tak lawan dengan sangat lembut juga. Nah, itu ya. Akhirnya rapat pertama alhamdulillah kalau yang parunya keluar buka. Saya 1 tahun di situ yang tadinya nggak pernah masuk sekolah. Padahal PS loh Pak, digaji setiap bulan. Masuknya kelewes-kelewes jam 9 kadang-kadang baru datang padahal ngajar jam pertama. Yang 1-2 temannya telepon supaya diberi tugas anak-anak. Tapi begitu saya 1 tahun di situ ada progres yang luar biasa. Antara lain apa? Air, gitu ya. Akhirnya saya buatkan tesis 100 meter Pak, saya ngebor Pak, bukan saya yang ngebor, orang ya, ya. Akhirnya luar biasa. Kepala sekolah betul-betul melatih kita gitu. Ada guru yang saya tanya, Pak,
dulu panjenengan mengangkat beberapa meja, kemudian jarak masuk ke kelas, terus sekarang kok 180 derajat. Betul Pak, saya tanya Pak Bakti namanya, ada orang sampai sekarang Pak. Saya tanya, kenapa Pak? Apa yang ada di saya, di pikiran saya, sudah ada di pikiran Bapak. Betul Pak, jadi butuh bukti, tidak butuh cuak-cuak. Kan orang kadang-kadang kepala sekolah, oh nanti ini saya bangun, oh ini nanti saya ini, oh ini nanti. Tapi begitu masuk, nanti itu yang banyak, itu yang akhirnya guru itu, ya betul. Apalagi SMP 12 gurunya itu memang kurang. Kenapa kurang? Nakal di SMP 1, oh taruh di 12. Nakal di SMP 2, oh taruh di SMP 15. Jadi di situ buangannya guru-guru yang itu. Nah, nanti kalau Bapak Ibu yang SMP, ayo ke SMP 15, saya siap mengatakan Bapak Ibu. Apa betul Pak Desuki ngomong itu? Tanyakan nanti. Jangan tanya kepada guru, tanya kepada satpamnya. Siapa yang merubah SMP 15? Ada alumni Pak SMP 15. Ada, siapa? Ada. Tahun berapa? 94 Pak. Oh, belum. Masih nakal. Tapi kalau pulang tanya ya. Betul, tak apa nostalgia ya. Sekarang seperti apa SMP 15? Betul. Sebuah katro kan? Sekolahnya sekolah katro. Ya. Gurunya jelek, apalagi begitu. Iya, gitu, iya kan? Untuk pindah ke YPI. Nggak punya pengalaman di sekolah yang baik, karena sekolahnya nggak punya budaya mutu. Tapi anak yang keluar dari sekolah yang sekolahnya punya budaya mutu, pasti punya pengalaman. Alfred sekolah itu bangga kan? Sama dengan saya, motor, wah saya bangganya pulang manjada wajada, Desuki, para santri katanya Pak Yai Sahar. Saya nggak menangi dia Pak. Kalau Ustaz ini menangi karena sampai kelas 6, saya cuma sampai kelas 5. Ya, manjada wajadanya, ya, disiplinnya pasti ada di sini semuanya. Seandainya saya adop gontor, ya, saya masih hafal di sini. Ada yang diadop, tapi di sekolah katro. Apa yang mau diadop? Nggak ada kan? Nah, karena itu mari beri anak-anak pengalaman yang baik dengan meningkatkan budayamu. Budaya mutunya. Pasti anak terkesan. Apalagi di akhir di akhir anak-anak mau yang sudah dan seterusnya. Disalami satu persatu, terima kasih, selamat Anda telah, terima kasih dan seterusnya. Nah, pasti Pak, saya cerita sedikit lagi. Maaf ini, sudah kesal belum? Masih panjang ini. Bapak Ibu kalau mau gali pengalaman saya sampai besok nggak akan habis, betul? Oh, ya. Maka itu saya pengalaman aja. Saya tidak pakai teori-teorian, gitu ya. Pengalaman. Ya. Nanti saya berikan contohnya paling jelek. Nanti kemarin saya wisuda. Ada anak 7 yang saya wisuda. Targetnya memang sudah tercapai, bisa ngimami anak-anak. Bacaannya sudah bagus, tahsinnya, takfidnya rata-rata sudah minimal 1 juz sampai 5 juz. Anak yang takfid. Kemudian life skillnya juga itu. Silakan nanti aja ke Malang, saya bawa ke sekolah, saya bawa ke panti, belajar ke panti aja udah, nggak usah jauh-jauh gitu ya. Bagaimana memilih panti, bagaimana memilih sekolah dan seterusnya. Bapak Ibu benar-benar panti, aduh ayam, rindang Pak Bu. Saya wisuda kemarin, anak 7 itu. Apa kata orang tua setelah wisuda? Ya Allah Pak, saya tidak menyangka. Bukan hanya anaknya selesai, tapi juga anaknya lulus. Saya sanguni 8 juta untuk modal. Mana Pak ada panti yang betul? Tanyakan Pak, saya nggak gurau ini.
Bila saya bilang nanti kalau bisa saya bodoh, saya sambung nih Pak. Bukan saya yang pribadi Pak ya, lembaganya karena sudah mampu nyambung. Ya senang, saya nggak senang. Ke sekolah bawa sepeda, kamu telis sampai kamu tamat nanti boleh. Sepedanya sepeda bagus Pak. Wanita, ya pokoknya terkenal lah. Ada tanggung jawab ya sebenarnya, ada reward. Nah ini nomor 3 ini jangan sepelekan. Orang kalau sudah berprestasi jangan diabaikan. Suwune awakmu wis prestasi, syukur-syukur bisa disamoni atau diberi hadiah apa gitu ya, sebagai wujud ungkapan kan membawa nama harum sekolah. Sehingga nanti anak-anak yang lain menyusul. Saya Pak Bu, ada event apa gitu ya, apa itu apa namanya, kajian dengan IPA, matematika. Kalau sudah dapat juara dulu di upacara itu, upacara anak-anak saya dudukkan di semua. Saya belajar dari Pak, ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada anak yang telah mencapai prestasi. Walaupun hanya nomor 2 atau nomor 3, belum nomor 1. Anak-anak yang lain itu akhirnya apa? Kepingin meniru, jangan dibiarkan. Maka itu apabila humas jalan, tulis, buatkan banner atau buatkan baliho, si A juara 1 apa, ya, si B juara apa pampangkan di sana di depan itu. Anak yang masuk, orang yang masuk, tamu yang masuk dan seterusnya tahu sekolahnya ternyata berprestasi. Ya, lanjut. Warga sekolah merasa nyaman lainnya. Warga sekolahnya nyaman, ada atmosfer keadilan. Pak Bu, ini saya tekankan, ini dibutuhkan manajemen yang kuat untuk mencapai keadilan, entah adil pemberian honornya, itu juga penting. Kalau di kepala sekolah berapa? 4 juta, 5 juta, 6 juta? Dari ketua saya dikit juga di sini. Saya kalau mengangkat kepala sekolah, saya juga punya sekolah bina di Masjid Ayani SDIT Ahmad. Silakan dilihat kapan-kapan kalau mampir ke Malang ke Masjid Ayani, mampir ke SDIT Ahmad Yani. Paralel sekarang sudah 4, kelas 1-nya 4, kelas 2-nya 4. Padahal sekolahnya understood di bawah batu. Ya, ada terus sekolah itu cuma tapi prestasinya cukup, akreditasinya A. Ya. Siapa yang bilang Besuki? Gini, apa? Ini penting. Mekanisme kerjanya bagus. Nanti kalau mau belajar organisasi dan tata kelola, belajar ke saya. Bagaimana mengelola? Saya MM Pak Bu. Ya, master ini. Oh, jadi sepelekan. Imbal jasa sepadan aja ya. Saya mangkat kepala sekolah itu saya tanya, minta gaji berapa? Tuh, minta gaji berapa? Minta 4. Saya nama mana mau 3? Ya kan? Minimal itu ya. Gaji pokoknya nanti boleh, nanti akhir apa dan seterusnya. Saya mau ngangkat direktur jadi SF, saya tanya, Mas, minta gaji berapa? 5 juta. Saya kasih 6 juta ya. Direkturnya jadi SF tuh Pak. Betul. Yayasan Dana Sosial apa? Saya kasih 6 juta, tapi kerjanya kemana? Alhamdulillah progresnya bagus. Sekarang kalau dia sudah 700 juta per bulan pendapatannya. Tiap bulan Pak. Jadi kalau lokomotifnya bagus, digaji cukup, nah itu nanti kepala sekolah siap-siap untuk digaji besar. Ada sen.
ada konsep merasa memiliki. Kita nih, ayo kita yang punya ini umat Islam, Allah, gitu ya. Leka dua ini, Bapak Ibu menerima amanah kan tangguh, temenan nih, ditemani gitu ya. Maaf saya bukan orang Jawa ya. Ditemani, ya benar Pak? Ya. Ditenani gitu loh maksudnya ya. Ojo tangguh, ojo ragu, udahlah, ikhlas sudah. Mau gaji piro pendapatanku. Bapak Ibu di luar itu loh banyak Pak, Bu. Akan diberi, betul ini. Kalau Bapak Ibu di sini ikhlas, diberi Pak, Bu. Tidak mungkin tidak diberi oleh Allah. Makanya saya katakan saya jadi marbot, diberi kok. Ya, apalagi Bapak Ibu nanti jadi guru, gitu ya. Semakin banyak diberi. Baik, lanjut. Pengembangan itu, pengembangan spirit dan nilai-nilai misalnya punya kehidupan. Saya sebenarnya punya di situ ada prestis itu, punya apa istilahnya, nilai-nilai yang dikembangkan di sebuah sekolah di Singapura. Ya. Coba bisa nggak dibuka Singapura gitu ya? Sekolah Singapura. Ya. Ini nilai-nilai. Nanti pancakan Pak, Bapak Ibu pun kepingin apa di situ? Pancakan nilai-nilai itu. Singapura, ada nggak Singapura? Terus S. Sabar ya Pak, Bu ya. Sampai bosan terus. Masih jauh Pak. Ada nggak? Saya belajar di Singapura 1 minggu di situ di Eiffel School, ya. Saya 1 minggu tiap hari saya ada di SD itu, ada 2 SD yang saya teruskan. Nah, itu saya udah ada. Nah, coba ini nilai video schoolnya. Jadi nilai-nilai yang dikembangkan di sekolah itu, compassion. Apa compassion itu? Iba, rasa kasih sayang. Ini kan ada di Al-Quran. Apa itu? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Absus salam. Nah, ya, tebarkan salam, tebarkan. Ini di anak-anak kita itu nilai-nilai yang dikembangkan di sekolah itu. Integritas. Yaitu apa? Anak-anak punya tanggung. Terus disiplinnya, loyalitinya, respectnya, ada peduli. Saya tanya, Bapak Ibu kalau ada anak nggak yang Bapak Ibu kalau kepingin nyalami anak itu anaknya melengos, ada nggak? Oh, semuanya mau? Oh mau, alhamdulillah. Ada respect. Ada Pak. Mau papasan Bapak dan Ibu guru, Bapak Ibu guru dan anak-anak, anaknya jadi pindah ke jalan lain. Ada nggak begitu? Ada Pak. Banyak. Nggak ada Pak. Hah? Kalau di sini nggak ada. Hah? Nggak ada. Enggak ada. Satu lagi yang sudah sering itu kalau nggak salah MI itu setiap saya mesti salaman. Nah, itu berarti sudah absus salam. Ya. Memang betul itu respect, courage. Apa courage? Berani. Team spirit. Anak-anak juga dikembangkan kekompakan. Nah, seperti di SD yang saya contohkan tadi, ada team spirit ya untuk mengembangkan apa? Lingkungan. Bapak Ibu kalau ingin, Pak, pengen saya adibiat Pak sekolahnya Pak. Terus saya ada konsepnya, jangan takut. Mau belajar apa? Ayo, saya tantang, betul ada semuanya. UKS-nya, perpustakaannya, gitu ya. Supaya bagus. Harus ada yang menonjol. Lanjut. Udah cukup itu aja saya cuma ini tadi 10 video. Lanjut kembali kepada tadi. Nah, pengembangan spirit dan nilai-nilai itu penting. Itu tadi itu ya. Pengembangan sudah belum nomor 2. Pengembangan ya. Nomor 2 tadi kita. Pengembangan tataran teknis. Paling lemah di sini Pak Bu. Tataran apa? Teknis. Maka itu
Gontor itu mengatakan al-madatul muhimah. At-tariqah. Al-madatul muhimah. Walakin at-tariqah ahammu minha. Ada. Al-madatul muhimah. Subjek material itu penting. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah Tariqah. strategi. Nah itu the method is better than method. Jadi strategi teknis itu yang paling banyak tidak dilakukan oleh walaupun sederhana. Nah karena itu kuasai teknis. Maka itu kepala sekolah ditambah kemampuan teknisnya kuat. Sehingga dengan demikian harapannya kepala sekolah mampu ya menjadi pemimpin pembelajaran yang baik. Tugas kepala sekolah yang berat adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran antara lain kepala sekolah harus punya kemampuan teknis. Nanti gurunya tak nampak, ya wis Pak kali buat RPP, mbok karo takono liyane. Jangan, harus punya. Mau bisa dipelajari. Pak, gimana sih Pak? Misalnya di kelas banyak loh Pak, persoalan pendidikan banyak. Misalnya bagaimana mengatur papan tulis saja kalau di sekolah yang mengembangkan mutu, mengembangkan budaya mutu, papan tulis dibagi 3. Kemudian juga ada klasifikasi pintar, sedang, dan kurang. Bagaimana cara memperlakukan kalau mengklasifikasi anak yang pintar, anak yang sedang, anak yang itu ada kata-kata, ada teknisnya. Bagaimana mengatur supaya semuanya jangan seperti di Gontor. Di Gontor itu yang pintar di B semuanya. Saya maaf Pak, pertama masuk Gontor saya diterima di G. Saya kata di gambar. G itu paling bawah Pak. Pak ini pintar Pak, pintar ya Pak, betul. Kemudian saya pernah naik ke D1, kalau nggak kelas 3 berapa? Kemudian turun lagi, kelas 4-nya ya Allah, saya ini masih baik. Pengembangan tataran sosial, proses melintasi dan menjadi vocabulary pembiasan. Jadi semua tataran sosial pendidikan yang ada di lembaga ini monggo dijadikan sebagai pembiasa. Kalau sudah ala bisa karena biasa, nggak ada yang sulit kok kalau sudah terbiasa. Memang mau memulai yang sulit, maka itu Nabi mengatakan ibda binab. Saya mau berubah, ya saya akan memulai dari diri saya sendiri. Udah nggak peduli. Nah, nanti kepala sekolahnya diberi masukan-masukan. Kalau diajak share sebagai ayat kita, kok saya tertarik misalnya gitu ya. Kalau Bapak Ibu tertarik dengan yang saya katakan hari ini, untuk kita coba pendidikan kita ini kita angkat, kita tingkatkan budaya. Lanjut. Masih banyak Pak. Mempunyai standar kerja, ya. Mendorong aktivitas pemahaman multi budaya ini kalau di negeri gitu ya. Mendorong siswa mengambil peran tanggung jawab, mempunyai instrumen evaluasi, ada modelnya Pak setiap tahun di akhir tahun pelajaran untuk monitoring evaluasi. Buat KTSP mana? Buat KTSP? Itu di terakhir itu ada modelnya Pak, monitoring evaluasi pencapaian target dan seterusnya. Monitoring kelas dan lingkungan. Saya lihat kelasnya banyak. Kelasnya Bapak Ibu saya lirik segi kelas. Bisa coba lihat di Singapura ya. Singapura tadi kita masuk berikutnya. Terus ya. Nah, sebentar. Nah, SD kalau di Singapura cuma 3 Pak mata pelajaran. Buat lagi ke atas lagi kurikulumnya ini. Ini kurikulumnya. Matematik, sains, Inggris. Yang lain tidak masuk kurikulum inti. Seperti physical ya, arts, disiplin, mother tongue, IT, apalagi agama nggak ada di sini. Nah, ini yang paling
ada entrepreneurship. Jadi mulai sejak kecil anak-anak di Singapura sudah diajari apa? Entrepreneurship. Karena memang Singapura negaranya negara dagang. Nah, itu kita di sini akan menjadi apa? Diberi keterampilan apa yang sekiranya melekat pada anak, dan kemudian anak-anak punya skill, punya apa istilahnya kecakapan hidup. Kalau yang SMA itu saya sarankan boarding aja. SMA berapa Bu? Mana Pak? Ini kepalanya itu. Berapa Bu? 90 juta. Satu batu. 12 dikurangi kemarin yang 12. Satu batu. Itu bukan boarding. Saya mengacu kepada MAN. Saya kebetulan dekat dengan MAN 1. MAN 1 dulu cari murid susah. Di awal-awal. Tapi begitu ada ya, wah sekarang itu nolak. Kemudian yang kedua saran saya untuk SMA double track. Iya. Jadi anak itu bukan hanya memiliki ijazah SMA, tetapi juga punya keahlian setara D1. Masih mau menuju ke sana. Nah itu arahkan kepada tingkat entrepreneur. Sekarang kan lagi zamannya itu yang keren. Sehingga ketika anak SMA itu keluar, dia sudah menjadi marketing yang handal. Kemudian yang lainnya, ya kerjasama dengan perusahaan. Sekali-kali megangkan di KUD misalnya. Gak apa-apa, terima Pak. Oke, benar. Itu sudah saya sarankan. Maka dulu awal pelajaran berkaitan dengan satu sudah. Tapi saat tadi juga sudah melaksanakan walaupun yang ngajar bukan sarjana, tapi yang boleh dikatakan sudah semuanya ada. Ada pengelasan sama medaksan. Iya, itu Pak. Makanya arahkan anak-anak yang kelas 3 keluar itu sudah punya 2 keahlian. Sehingga ketika anak ini misalnya, ini contoh anak SMA DPI ditempatkan atau katakanlah direktur oleh KUD, dan di KUD sudah siap, kan bagus Pak, ya kan? Misalnya seperti itu, entah staf marketing atau apa dan sebagainya. Baik, lanjut. Coba lanjut ini. Nah. Ya, ini deh model belajarnya. Makanya itu saya banyak pengalaman Bapak. Berarti yang mana yang diinginkan oleh terus saya tengok bicara apa itu ya. Terkait dengan apa tadi? Terus di sana di Singapura tidak terlalu formal seperti kita Pak. Seragam ya. Terus coba gurunya tadi. Nah, itu kan sian. Gurunya juga sian. Ya, ini SD. Terus lagi, ini modelnya ya SD. Coba Bapak Ibu Pak, ada berapa anak tapi gurunya berapa itu? Gurunya 3. 1. Lanjut lagi. Nah, ini contoh apa namanya? Kantinnya ya, bersih ya, anaknya tertib makannya. Terus nah ini ya, coba lihat kelasnya rame. Artinya banyak pajangan-pajangan yang bisa dipakai untuk ataupun hasil karyanya. Jangan sungkan, wali kelas itu sangat penting. Karena itu wali kelas ya banyak belajar. Ada pohon prestasi di kelas SD? Ada yang ya. Sehingga anak yang berhasil walaupun hanya di kelas ya. Kan bangga anak-anak namanya ditaruh di pohon prestasi ya. Ini contoh-contoh ya. Oke, lanjut kepada yang tadi. Habis ini diskusi aja. Ya. Monggo. Terus
Lanjut lagi. Ternyata habis ya. Maka itu diskusi aja. Aduh, capek juga. Bukan, Bapak Ibu, siapa yang mau bertanya atau sharing itu? Alhamdulillah sudah banyak disampaikan sharing berbagi pengalaman dari Pak Dasuki, mulai insya Allah sudah mengarah kita semua ya Pak, mulai dari SD yang setara dengan MI punya kita, SMP, dan Alhamdulillah juga dengan SMA. Tadi memang belum disebutkan yang KB dan PAUD Pak, gitu. Tapi Alhamdulillah dari sharing itu saya yakin Pak jenengan banyak sekali unek-unek yang ingin ditanyakan kepada Pak Dasuki. Kami persilakan pada termin pertama ini 3 pertanyaan. Monggo kami persilakan. Bapak Ibu tadi jelas apa belas? Oh jelas. Kalau jelas berarti mungkin saya yakin mesti banyak unek-unek dari yang Subhanallah yang di Singapura. Nah, mungkin tanya, kalau saya jauh-jauh ke Singapura itu bagaimana Pak? Itu aja nggak apa-apa. Nah, terus bagaimana cara pengelolaannya, lembaga itu bagaimana? Monggo, saya persilakan. Ini bebas, baik dari guru, dari wakil maupun dari kepala sekolah. Monggo, saya persilakan mulai dari KB-nya sampai SMA-nya. Dipersilakan Bapak Ibu, monggo. Termin pertama. Gak usah bahasa yang sangat resmi, monggo dengan tanya jawab biasa saja seperti yang mau ngomongan. Insya Allah ini sudah, monggo kami persilakan Pak Bisri. Kita partner. Nah, kita teman. Tidak ada siapa, tidak ada guru, tidak ada murid. Oke, kita lihat. Melihat dari apa yang sudah disampaikan sehingga muncul beberapa problem yang ada di lembaga khususnya SMP Islam Al-Ikhlas. Untuk itu saya mau tanya karena problemnya ini banyak, saya atau lembaga ini untuk membudayakan untuk itu dimulai dari mana? Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, dibuka dari pintu yang mana dulu gitu Pak, insya Allah. Oke, Bapak non sewu dengan 3 pertanyaan langsung apa langsung Bapak? Terima kasih kalau Bapak sudah menyampaikan banyak ternyata problemnya ya. Yang paling menonjol Pak, bonusnya dari mana? Pak, problem itu pasti ada dan banyak. Ya. Karena itu diinventarisir dulu apa saja. Kemudian setelah itu kan bisa dibuatkan apa? Program. Terus kemudian mau mulai dari mana? Dimulai yang sederhana. Tidak harus yang sulit-sulit. Contoh, saya memulai dari sederhana. Sekarang sekolah itu akan punya program apa sih yang ingin ditonjolkan? Itu dulu. Dari problem yang banyak itu. Sekolahnya bersama. Coba kita rancang bersama 3 sekolah atau 4 sekolah, PAUD, TK, SD, AMI, SMP, SMA, Adiwiyata misalnya, kan sederhana. Adiwiyata itu memang kelihatannya identik dengan kami, tapi sebenarnya filosofi Adiwiyata itu sangat tinggi Pak, terutama kekompakan tim. Ya, bagaimana mengguyupkan guru-guru itu dari Adiwiyata. Kenapa? Karena sederhana, bisa dijangkau, tidak mahal, dan hanya mengkoordinir anak-anak supaya mau bertanggung jawab terhadap lingkungan, intinya seperti itu. Jadi nggak usah mulu-mulu Pak, saya ingin langsung mercusuar, nggak bisa, nggak pelan-pelan. Dimulai ada step-stepnya. Susun dulu programnya. Apa yang menjadi skala prioritas? Nggak usah mulu-mulu, dimulai dari Adiwiyata. Oh nanti UKS-nya, oh nanti perpustakaannya saya perbaiki. Misalnya seperti itu. Jadi satu tahun satu program berjalan dengan bagus sudah.
dalam 1 tahun pertama ini, tahun kedua ini, tahun ketiga ini, tahun keempat ini, terus. Nah kalau sudah 5 tahun sudah berapa program? 5 tahun. Lupa duitnya dari mana? Ada program pasti ada duit. Ada. Saya contohkan program Adiwiyata. Pak SMP 15 itu orangnya ya. Itu luasnya 1,4 hektar. Ya, luasnya 1 ya. Sampai SMP 15 tadi? Nah, ya, luas kan sekolahnya ya? 1 hektar seperempat. Anak masuk ke kelas jeblok kalau hujan, becek. Waduh, saya foto. Begitu ada pertemuan orang tua, saya paparkan. Ini loh kondisi sekolah kita. Setelah saya papar, Pak, saya nyumbang 5 meter paving. Karena waktu itu pavingisasi, semuanya saya paving. Enggak sampai setahun, Pak. Luasnya 1 hektar itu sudah terpavingi. Loh, kan tak pakai uang kan, Pak? Saya 5 meter, Pak, usaha Pak, minta maaf. Saya punya waktu 2 meter. Maaf, setelah saya paparkan juga ada, Pak, saya tak punya waktu, Pak. Tapi saya punya foto, Pak, 1000, Pak. Gimana, Pak? Betul. Foto, Pak, foto itu 1000. Yang itu ada apa? Ya. Jadi program dulu, iki biayanya piro? Nggak apa-apa, pangkatkan 50 juta, 75 juta, 100 juta, nggak apa-apa. Pasang aja dulu. Dari mana? Nah, step by step dimulai dari yang sederhana, yang bisa dijangkau. Oh, iso nandur apa? Yup-yupan pohon ini di sini sekian. Betul, Pak. Saya nggak pernah beli pohon, Pak. Saya nggak pernah, Pak, beli paving, Pak. Saya 2 meter, saya 3 meter. Pusing kaya sampai 20 meter, Pak. Ya, selesai, Pak. Nggak sampai 1 tahun. Coba sampai ke SMP 12 nggak ada yang tanam. Semuanya sudah terpaving. Jadi gitu, Pak. Pasti ada masalah, pasti jauh. Apalagi di sini masalahnya banyak, Pak. Kasat mata saya masalahnya banyak sekali. Ya. Nah karena itu mari kita bersama-sama. Insya Allah saya siap, saya ikhlas. Nggak usah mikir Pak Dusuki ini sanggup piro. Boten. Saya supir sendiri, saya berangkat sendiri. Tadi mau ngajak istri kebetulan wahid. Sudah saya ikhlas. Bukan hanya di sini, Pak, saya juga di Hasanuddin, Pak, di Wajah. Malah di Wajah saya maaf, Pak. Karena saking prihatin saya mengeluarkan, Pak. Padahal saya di situ dia kata, Pak, konsultan, konsultan pendidikan SMP Hasanuddin Wajah. Keren kan, Pak? Konsultan, Pak. Bayarannya mobil ya. Ada. Ikhlas saya. Pokoknya mau. Ada sambutan dari kepala sekolah, ada sambutan dari guru, saya senang. Saya siap. Ya. Nah, karena itu ya, step-stepnya harus dimulai dari apa? Saya kira itu ya, Pak. Monggo yang lain, tak apa-apa. Monggo, Bapak Ibu yang lain. Mungkin dari SMP sudah, atau SMP yang lain juga, SMA, monggo. SMA boleh. Monggo, SMA boleh. Monggo, Pak. Bagaimana sih trik supaya banyak anak yang berkeliaran di sekolah? Mungkin gitu. Monggo, tadi sudah diawali dari Pak Bisri atau dari MI. Monggo. Ini lihat ini, Pak. Laboratoriumnya SMP. Monggo. Nggih, terima kasih. Monggo Pak Kolis. Berdiri di sini Pak Kolis, maju. Ya, biar bergerak panjenengan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menambahkan saja kalau bagaimana sih cara memulai budaya mutu. Alhamdulillah untuk SMAI kemarin mempunyai program hortikultur, Pak. Apa?
hortikultur. Oh, Ya, hortikultur, dan alhamdulillah kita lombakan ke Kabupaten Malang melalui Big Air-nya mendapatkan juara 3. Alhamdulillah. Iya. Kemudian ya, terima kasih. Kemudian untuk ke jenjang selanjutnya kita membuat produk Pak dari hortikultur, yaitu nata dalu. Nah, insya Allah nanti ya mohon doa restunya kalau sudah menjadi produk dan itu akan menjadi ikon dari Al-Ikhlas. Untuk selanjutnya kita mempunyai ciri khas yaitu nata dalu yang sehat, organik, tanpa ada bahan pengawetnya. Terima kasih, hanya itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. berarti SMA sudah memulai, nggak apa-apa. Dimulai dari hortikultura. Silakan kalau punya produk jahe, setor ke saya. Saya beli jahenya, jahe merah atau jahe pret. Di panti itu ada produk jahemu, temulawakmu, kunirmu, pokoknya momo semuanya. Terakhir madumu, ya betul. Jadi kunyit itu tinggal diseduh, minum sumbokan. Di panti tersendiri. Jadi nanti bisa. Mau belajar panti boleh? Iya, betul. Saya enggak. Di panti itu sudah ada kunir, temulawak, apa lagi saja ini ya? Yang jelas jahe merah, jahe emprit itu ya. Pokoknya untuk yang mengarah ke herbal itu ya, ada di panti. Jadi di panti itu ada itu, ya. Kemudian ada lele. Yang belajar lele, saya siap. Silakan belajar ke panti lele dengan lahan yang cukup, tidak usah terlalu ini. Lah, memang untuk SMA ke sana Pak harus ada entrepreneurship-nya. Di panti itu walaupun punya produk lele, tapi dijual juga pantinya supaya sirkulasi jual belinya tetap jalan. Jadi panti beli ke web. Jadi di panti itu ada 3 program yang saya unggulkan. Satu adalah pengasuhan berbasis pesantren. Yang kedua web berbasis life skill. Yang ketiga adalah keuangan transparan, akuntabel, dan bagaimana cara mencari uang yang banyak. Terima kasih infonya, teruskan. Siap. Teruskan dan betul. Dimulai dari situ. Kau usah mulu-mulu. Itu berarti sudah apa? Sudah ada budaya. Nah, itu bisa digandeng Pak bisa digandeng dengan adiwiyata sekalian. Ada hortikulturanya. Gitu loh. Adiwiyata itu adalah pengembangan lingkungan. Pengembangan lingkungan berbudaya. Pengembangan sekolah berbudaya lingkungan berbudaya. Artinya kita paham. Yang lain monggo. Oke. Alhamdulillah dari penjelasan Pak Kolis tadi yang mungkin pertanyaan sekaligus. Kami juga baru tahu Pak kalau SMA punya hortikultura begitu. Mungkin sosialisasi. Atau saya sendiri yang memang nggak tahu, Bapak Ibu sudah tahu semuanya. Alhamdulillah. Oke. Begitu. Kalau nanti sosialisasinya bagus, jangan khawatir. RA yang akan pertama diberi. Bukan yang diberi ya. Oke. Sukses untuk SMA ini. Dari termin pertama ini ada satu pertanyaan lagi yang mungkin dari Bapak Ibu, monggo dipersilakan. Ini dari Kepala MI Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dasuki, kami karena kekurangan pengetahuan, kurang pengalaman, maka kami tanya Pak Min. Jadi dengan cerita yang ada di slide tadi, keberhasilannya panjenengan itu sudah tak terhitung.
apalagi kalau sampai ke tingkat internasional. Satu hal yang ingin kami tahu dari Pak Dasuki ketika melihat lingkungan di YPI ini yang mungkin panjenengan mengatakan pelas tadi Pak. Nah, kami ingin tahu menggali informasi dari panjenengan ketika kami dalam kondisi kekurangan dana sehingga setiap program pasti perlu dana Pak. Dan kita tidak mungkin satu-satunya harus wali siswa, tidak mungkin. Jadi mungkin panjenengan punya informasi yang lain untuk penggalian dana apalagi kami yang swasta gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang perlu dilakukan mungkin ya, silakan lakunya web gitu ya. Sehingga semua perkembangan sekolah itu dapat ditangkap oleh masyarakat luas. Kalau sudah dapat ditangkap oleh masyarakat luas ketika dibuka itu, ternyata programnya sekolah ini banyak. Otomatis karena banyak, mau tidak mau uangnya banyak yang dibutuhkan. Pak, Bu, dari sekian masyarakat Indonesia pasti ada yang beras. Kalau Bapak Ibu nyelentuk sedikit, ayo siapa yang mau bantu? Dari 200 berapa? 50 juta kali itu Pak, rakyat Indonesia ya. Pasti. Apalagi sekarang cepat sekali medsos. Buatlah judul-judul yang mungkin bisa apa istilahnya membuat orang untuk membuka. Ya. Buatlah judul-judul yang sekiranya orang itu tertarik untuk membuka web kita. Tuh. Kemudian sekarang itu banyak LASIS. LASIS itu ada program pendidikan, ada program untuk apa, ada yatim duafa, ada program masjid, termasuk di tempat saya itu ada program dakwah. Nah, di bagian pendidikan ini memang digilir, tergantung proposal yang masuk. Katakanlah 10 proposal yang masuk ke lembaga kami, tentu yang diproteskan adalah yang pertama dulu, nanti yang kedua. Pasti kalau proposal yang meyakinkan diberi. Itu yang memang tidak bisa cepat, butuh sabar. Yang itu ada programnya dulu. Sehingga jangan malas untuk mereview seluruh program. Visi misi itu bukan ayat suci loh Pak Bu. Jadi setiap kali itu harus dirubah sesuai dengan kondisi. Kita kan sering memasang visi misinya keren ya. Tapi tidak pernah dirubah sudah 5 tahun yang lalu ya. Visi misi itu bisa direview setiap setahun sekali sesuai dengan kondisi dan keinginan kita ke depan atau 1 tahun ke depan itu seperti apa. Entah di visinya atau di misinya perlu ditekankan bahasanya dan seterusnya. Nah karena itu tadi saya katakan memang kita harus belajar banyak teknis, harus banyak belajar teknis mencari uang. Karena juga gitu, bukan hanya teknis edukatif aja, teknis mencari uang. Karena itu kepala sekolah ini harus punya jiwa entrepreneur. Kan salah satu kompetensi kepala sekolah kan ini di terakhir ya. Kepala sekolah harus punya jiwa entrepreneur. Ya caranya nih aku boleh duit. Jangan hanya kepada yayasan. Yayasan itu aspek legalitasnya, tapi aspek pengembangan dan seterusnya itu adalah bagaimana kepiawaian, bagaimana strategi yang dibangun oleh kepala sekolah bersama stafnya. Betul ini. Bukan saya kembali mengenai supaya nggak minta kepada yayasan. Enggak, betul dia. Loh, saya ini masih jadi kepala SMA Ahmad Yani. Yayasannya cuma aspek legalitas saja. Yang kotak-katik ya kepala sekolah. Bagaimana memutar kotak dengan jiwa entrepreneur yang ada sehingga kita bisa gampang lepas. Betul. Insya Allah kalau sudah programnya maton ibaratnya orang yang compassion tadi ya tiba atau punya rasa kasih lah. Oke, saya kira gitu ya. Yang penting itu dulu. Monggo nanti
kalau nanti sudah ada programnya, nanti saya ingin tahu kalau masih dipanggil sama Adit. Oke, menurut saya Bapak dari penjelasan jenengan tadi, alhamdulillah ini masih ada beberapa pertanyaan lagi. Kami buka untuk termin kedua aja. Karena semangatnya. Ini Pak Dasuki, sudah 3 tahun yang lalu, saya sudah merancang program. Saya kepingin ada orang yang bisa menjabarkan ya angan-angan cita-cita pengurus ini, termasuk saya yang nanti bisa menjabarkan. Itu kemarin 3 tahun yang sudah ada ya semacam operator yayasan sudah ada dan nampaknya sudah sinergi sekali. Nah, kebetulan orangnya ini hijau, ini yang tekan lagi. Saya benar kepingin ada operator yayasan yang bisa menjabarkan keinginan pengurus. Nah ini nanti ditopang oleh kepala sekolah yang paling tidak ada inisiatif, bukan jiwa, tapi inisiatif entrepreneur. Itu nanti yang akan dijabarkan oleh operator tadi sesuai dengan yayasan. Ini sudah. Cuman sampai saat ini saya belum menemukan gantinya siapa orang itu. Nah ini terus saya kepingin ada yang semacam itu, karena nanti ini yang akan memberikan penjaman tentang sekolah ke depan bagaimana. Ini sudah saya pikirkan tangan ini sekali. Itu satu. Yang kedua, yayasan ini sebenarnya secara penuh, katakanlah yang seperti antum tadi katakan, sudah 100% saya berikan kemenangannya kepada kepala sekolah. Ini sudah. Nah, ini yang nggak maksimal ini gimana? Dan bahkan kita sering misalnya memberikan motivasi seperti yang saya sampaikan, keikhlasan. Dan saya setiap mengadakan kegiatan, tanya Bu, besok tanggal 30 itu ada kajian tentang pengembangan budaya itu. Tolong konsumsinya diurusi. Insya Allah itu Maha Kaya. Saya setiap bicara seperti itu, tanya kepada kepala sekolah. Maksudnya apa? Saya juga seperti itu di KUD. Kalau dulu awal-awal saya masuk di KUD, ini akan sekitar perputaran uang itu 1 tahun yang sampai ratusan juta. Sekarang alhamdulillah sudah hampir 3,5 miliar 1 tahun. Dengan kekayaan yang kalau sekarang sudah miliar. Walaupun mungkin saya seidenti dengan antum untuk belajar entrepreneur juga nggak pernah kan? Basic ekonomi juga nggak pernah. Basicnya apa? Ya tadi cuma jasa saja sebenarnya. Setiap ada perpisahan, pasti saya katakan, Bapak ini dulu ngaji itu nggak tamat. Tapi jangan sampai ngaji kita itu hanya 4 huruf. Maksudnya, kalau sama ngaji hanya 4 huruf, itu akan jadi sesuatu yang mungkar. Kenapa? Hanya tahu hanya 4 huruf. Alif, ba, ta, sa akhirnya nggak kemana-mana. Nah ini setiap saya sampaikan seperti itu. Bapak itu dulu tamatan yayasan saja nggak tamat, nggak sempurna. Kepinginnya jadi manusia yang sempurna untuk ukuran saya, bukan ukuran umum ya. Saya kuliah lagi. Saya mengambil administrasi. Kenapa? Saya kepingin memanage administrasi di KUD ini, walaupun tidak sempurna, minimal saya bisa menggunakan kekurangan saya. Ini harapan saya. Saya minta kepada kepala sekolah juga seperti itu. Sempurnakan diri panjenengan sedaya, walaupun tidak sempurna. Intinya kekurangan yang ada pada kita ini bisa kita sempurnakan dengan kemampuan dan potensi yang ada. Terima kasih. Front office itu penting. Artinya gini, yayasan sebagai induk
itu strategis sekali. Karena itu kan yayasan tidak mungkin merekrut tenaga. Yayasan tidak mungkin menggaji orang per orang yang boleh dikatakan hidup yayasan, kecuali yayasannya bergerak dalam bidang usaha yang baik. Nah, maka itu harus ditopang oleh kepala sekolah dan stafnya atau stafnya yang secara bisa bergiliran itu. Yang penting ada front office-nya. Sehingga dengan front office itu dipakai untuk mengolah semua data yang masuk, data yang ada, SD, katakanlah NI dan seterusnya. Pokoknya dipakai sebagai apa? Dapurnya di yayasan itu. Entah mingguan atau 2 mingguan, pokoknya ada front office yang dipakai untuk mengolah semua data persoalan dan seterusnya di yayasan. Itu bisa jadi semacam itu. Nah, karena itu yayasan harus dibantu oleh sekolah ataupun tata usahanya sekolah, atau mungkin yayasan ini bisa juga membuat satu front office, salah satu di antara lembaga yang ada itu kantornya jadi satu, bisa jadi semacam itu. Tapi di situ dipakai untuk kantor bersama ketika mengolah data-data yang masuk ataupun persoalan-persoalan katakanlah yang masuk ahli bodok antara yayasan dan kepala sekolah dan stafnya. Orang nggak usah terlalu. Yang penting bisa mengolah data, mengolah persoalan, mengolah problem yang muncul. Itu kalau bisa berjalan 2 minggu sekali itu sudah bagus. Kemudian yang kedua yang saya ingatkan, buka web. Murah, 1.500.000 buka web. Ya, 1.500.000 sudah 1 tahun itu. Postingnya paling berapa itu ya, nggak sampai berapa posting, pernah di posting berapa? Ya. Buka lah. Ya, jangan sampai nggak, entah atas nama yayasan yang punya web atau sekolah per sekolah. Sekolah per sekolah juga bagus, tidak apa-apa. Sekolah punya web, yayasan punya web. Kenapa? Dengan web itu ada networking yang kita bangun. Minta maaf saya cerita lagi. Panti asuhan itu punya MOU dengan UB, coba bayangkan. Nanti loh Pak Bu, punya MOU dengan Universitas Brawijaya. Saya beranikan diri. Saya datang ke rektor 4, Profesor Sasmito itu, Prof, saya punya problem di Panti. Apa Pak Dosen? Saya ingin mengembangkan PEPS. Di Panti sudah punya ini. Bisa nggak kita kerjasama? Bisa, baik. Wah, kalau begitu baik kita buat MOU. Alhamdulillah, sekarang 3 proyek yang sudah digulirkan ke Panti. 1, ternak ayam. Insya Allah sebentar lagi. Kami punya usaha ternak ayam dengan kurang lebih 4 kali 5 itu bisa membuat 100 ekor ayam kampung. 2,5 bulan sudah bisa dipanen. Pak, nggak bau kesana kemari? Dijamin tidak bau karena bisa diatasi dengan bakar sekam. Sekam dibakar, ditabur-taburkan, sama sekali tidak bau. Saya punya videonya, ya, saya harus. Itu dengan Unipro. Unipro juga menambah lele, walaupun sudah ada lele. Saya tambah Pak Rizky lelenya, iya Pak. Yang ketiga, memodernisasi ini keterampilan jahe tadi ya. Jahenya itu kan masih manual. Jahe itu dicuci, dirajang-rajang, diperas, diambil airnya. Nanti dicampur gula, ya, gula pasir. Jahenya 3 kilo, gulanya 5 kilo. Nah, ini sudah sarinya ya. Udah nanti kan mengkristal. Ya. Kalau sudah mengkristal, disari lebih halus lagi. Akhirnya siap. Hangat Pak, tubuh enak, tidak sering karena gulanya asli. Itu. Nah sekarang Unibrow datang. Sudah dipesankan mesin pengolah pemerasnya dan seterusnya itu. Ya Allah, apa nggak senang Pak? Networking itu paling penting. Pak, di masing-masing BUMN itu ada CSR. Manfaatkan itu. Coba gimana
orang yang buat proposal, kirim ke webnya, kirim langsung juga hardware-nya. Bapak kan sama dengan nembak dulu. Kena alhamdulillah, tidak kena ya orang bohong. Bukan gitu. Seberapa sih proposal itu? 5 lembar cukup atau 4 lembar cukup? Ya udah tembak semuanya, BNI ditembak. Saya alhamdulillah setiap tahun itu menerima CSR dari BI, Bank Indonesia yang di alun-alun Malang. Kapan itu saya ditawarkan masih belum. Bekas-bekas meja, bekas-bekas lemari yang sudah out of date itu. Loh, kalau dibawa ke sini kan manfaatnya besar sekali, kan? Banyak. Silakan pakai commission, memelas, mengibah. Enggak apa-apa, Pak, Bu. Namanya minta aja kok. Ya itu ya, itu memang di sini dibutuhkan itu, gitu ya. Dibutuhkan itu. Nah, karena itu pasti benar dan cuma ya udah tidak binaksi. Ayo kita mulai kan itu kan. Enggak usah nunggu kapan, enggak usah nunggu besok. Saya siapkan seterusnya untuk membantu lebih agar besar. Saya kira gitu ya, ya. Cukup ya Pak Bu ya.